Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad manna Allah 'alal mu'minin iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah, huwa, haid itu, azan, adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita fil mahid, di waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka. Domir kata ganti hunna itu kembali ke an-nisa. An-nisa berarti jamak untuk perempuan. Wa huma hum hiya huma hunna hatta yadhurna, sampailah atau sebelum mereka suci. Fa iza tatahharna, apabila mereka telah bersih dari haid, dari darah haid, dari suci, ya telah suci, fa'tuhunna, maka campurilah, maka datangilah mereka. Min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Campuri, gauli mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai, at-tawwabin, orang-orang yang taubat, wa yuhibbu, dan juga mencintai, menyukai, al-mutatahhirin, orang-orang yang menyucikan diri. Ini tentang haid. Bolehkah bapak-bapak mendengar masalah haid? Tentu iya. Jangan sampai ikuh kan untuk padusi kok. Kamu inan apa-apa dado haid. Wajib tahu apa? Beko takicua. Darah ko banyak. Nan diantan Paleman dak darah doh.
Iya. Jadi ada 3 bateri diri berturut-turut pakai wa. Ada 3 itu. Lihat di sini ada wayas alunaka. Dalam kajian qawaid, kalau ada wa berturut-turut sebelum dan sesudah, berarti ayat ini, hukum ini itu ada korelasinya, ada tanasubnya, ada hubungan. Sebelum, kemudian sedang, dan akan. Itu ada hubungan. Makanya coba lihat hukum-hukum yang ada sekitar tentang tentang haid ini. Kan kemudian ada wayus alunaka anil yatama. Mereka bertanya tentang yatim. Wayus alunaka anil khomri. Mereka bertanya tentang khamar. Nah, ini wayus alunaka anil mahid. Haid artinya mengalir. Haid artinya mengalir. Itu secara lugah bahasa. Kalau menurut istilah syara, haid itu adalah darah yang alami, darah yang mengalir alami. Ayo. Siap. Jadi, oke. Ya. Selamat Ustaz. Bi amanillah. Bila ada kajian di Indarung. Sampai di mana, Pedi? Pak Purkoyobana luar biasa ingatannya. Sampai mengalir. Dia kok tak kicuh loh, nak. Jadi menurut istilah syara, haid itu adalah darah yang mengalir alami. Ya, yang keluar dari pintu yang memang sudah Allah ciptakan dari seorang wanita, bukan dari seorang pria. Makanya aneh kalau sekarang ada orang nikah laki-laki dengan pria. Ya. Pria dengan jantan, aneh. Bilukah haid? Coba. Sementara hikmahnya dari haid itu, kenapa ada haid wanita? Salah satunya untuk menandakan nanti subur tidaknya itu bersih dari haid, melakukan hubungan suami istri. Kalau memang barang itu barang yang langsung positif, hebat. Bang ngame-ngame. Dan ini sudah diciptakan oleh Allah. Ya, sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian, Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah satu hikmah daripada haid itu adalah jika wanita itu hamil, kemudian ada masanya haid, salah satu asupan makanan dan gizi serta minuman si bayi itu, si janin itu adalah dari haid melalui pusar. Maka dari air mani gadang pas 9-10 hari, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas, maka tumbuh besarlah. Variatif, ada yang beratnya kurang dari 3,
ada 3, ada lebih, bahkan ada yang lebih dari 5. Nah itu kalau diungkap, banyak referensi di rumah tentang masalah darah wanita. Termasuk buku yang kecil ini mengupas tuntas, meskipun kecil tapi yang inti-intinya. Masalah darah wanita. Jadi menarik juga pembahasan tentang ini. Nah, saking menariknya dan perlu diketahui oleh kita bersama. Contohnya apa? Apa kebiasaan orang Yahudi? Apa kebiasaan orang Yahudi? Kalau si istrinya haid, orang-orang Yahudi yubana ekstrim. Gak boleh makan satu meja, satu piring, satu tempat, satu waktu. Makan, minum gak boleh. Kalau perlu berjauhan. Nah, kalau perlu berjauhan. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi apabila ada seorang wanita mengalami haid, maka mereka tidak mau makan bersama si wanita tadi, si istrinya tadi. Tidak mau pula minum, tidak pula bergaul dan sebagainya. Maka heran juga ketika para sahabat Rasulullah tahu, datang kepada Rasulullah. Wa yas'alunaka anil mahid. Nah, itu pertanyaan dari sahabat setelah tahu orang Yahudi bahwa seperti itulah kalau orang Yahudi istrinya haid maka mereka serba larang. Ya. Seorang wanita yang mengalami haid tidak boleh atau tidak mau makan bersama, minum bersama. Ya, tidak mau pula serumah dengan mereka. Jadi dititipkan di mana ya jadinya kalau sekarang? Terpaksa dititipkan di Masjid Jaminul Huda. Itu jadinya. Kalau haid. Jadi tidak mau serumah. Tidak mau serumah. Nah, akhirnya ketika itu datang kepada sahabat, mereka bertanya, wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, tolong sampaikan, katakan, kul huwa aza. Haid itu, darah haid itu adalah kotoran. Kotoran. Maka ketika haid, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan-perempuan yang sedang haid itu ya ketika haid, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan sekali-kali mendatanginya, mencampurinya sampai dia bersuci dari haidnya. Jadi yang dimaksud menjauhi perempuan di sini bukan mencampaan atau mengamankan ke penginapan Masjid Jaminul Huda kalau kini. Bukan dititip kepada keluarga atau dicarikan tempat atau si suami itu sendiri yang pergi. Maksudnya kalau sedang haid, ini sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat, dan ini yang menjadi sebab turunnya, maka haid itu adalah aza, kotoran. Satu. Yang kedua, jauhi perempuan yang sedang haid dan jangan mencampurinya. Berarti apa maksudnya? Lakukan ilan nikah selain jima. Nah itu, lakukanlah.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan dijauhkan, tidak serumah, bukan itu. Tetapi jangan digauli, jangan disetubuhi. Tinggal nanti perbedaan, apakah ketika suci belum mandi boleh digauli, itu berbeda pendapat. Ya, dari para imam ada yang menyatakan ya kalau sudah suci meskipun belum mandi bisa. Ada juga mandi dulu baru digauli. Itu berbeda pendapat. Saya kira tidaklah sampai menjadikan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada ukhuwah lagi. Ternyata dari dulu sudah berbeda. Maka jumhur juga mengatakan ya bolehlah kalau sudah memang suci. Apa tanda? Nah, ini saya tidak bertanya sama bapak-bapak. Ya, tapi wajib tahu hukum tentang ini. Apa tanda sudah berhenti haid itu? Kalau menurut fikih, kalau sudah warnanya kuning, kemudian sudah mengering, kuning, mengering atau kotor betul, nah itu sudah tanda, ya, sudah tanda haid itu berhenti. Ustaz, ada juga dia kering saja, ya, tapi waktunya belum, berarti itu dalam kondisi haid. Meskipun berbedaan pendapat, ada yang sehari semalam, yang paling minimal. Kan ya Pak Pur ya, sehari semalam yang paling ini. Kesimpulan, ayat ini turun karena ada pertanyaan dari sahabat setelah melihat orang Yahudi, dia menjauhi istri-istrinya, berpisah dengan istri-istrinya, tidak makan bersamanya, sehingga turunlah ayat ini sebagai jawaban. Kalau yang mencamuri tadi dosa wajib. Nah, itu. Kemudian boleh enggak ya bergaul ketika sedang haid? Hadisnya apa? Ayatnya jelas. Jangan atau jauhi perempuan ketika haid, ya. Dan jangan kamu, jelas-jelas ini larangan. Kalau larangan dilanggar, dosa dan haram. Berarti mencampuri mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa yang sudah haid, kemudian bercampur, hukumnya haram. Haram. Karena ada ayatnya gamblang, ya, al-asru fil amri litahrim, asal dari larangan menunjukkan haram. Berarti wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kamu mendekati atau menggauli, mencampuri perempuan-perempuan wanita yang sedang haid sampai dia itu suci. Silahkan, kalau sudah suci maka hukumnya adalah tidak boleh atau haram. Tetapi faiza tataharna, maka apabila telah suci dari haidnya, fa'tuhunna, datangilah, ya, datangilah min haitsu amarakumullah, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Silakan, gayanya, posisinya terserah, ya, dari mana saja. Yang tidak boleh itu adalah anus dubur, dan ini pernah terjadi pada waktu sebelum Rasulullah diutus. Tidak boleh. Yang lainnya silahkan. Nah, Iko dipastikan sudah nikah semuanya di Siko. Hadir kok. Alah. Ajo alah. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathurna itu, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, jadi ada di halaman 4, ya, ulama sepakat bahwa seorang wanita apabila masa haidnya telah habis, tidak halal digauli suami sebelum mandi dengan air atau tayamum. Jika bersuci dengan air tidak dapat dilakukannya misalnya, ya karena uzur dan sebagainya, maka bisa tayamum, Ya. Min haitsu amarakumullah,
maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Yang dimaksud adalah pintu yang dihalalkan oleh Allah, farj namanya, melalui vagina, bukan dubur dan lain sebagainya. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan bukan dubur, karena itu juga itu sangat dibenci dan sangat dijauhi. Ya. Tapi kalau model gaya, ya itu ayat selanjutnya. Lah, ya nanti di ayat 223 itu model terserah. Ya terserah itu. Itu 223. Ya. Bahasanya apa? Fa'tu harsakum annasitum. Datangi sawah-sawah ladangmu ya sesuai dengan yang kalian kehendaki. Datangi sawah, yang dimaksud itu adalah datangi istri-istrimu, gaulilah. Terserah modelnya bagaimana. Nah, itu udah perlu dijalehan kalau itu. Jadi, tentu Islam ini datang membawa rahmat. Dan Rasul pun diutus membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Jadi rahmat. Termasuk bagi perempuan-perempuan dan juga kaum laki-laki. Terakhir, Ali ibnu Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas berhubungan dengan makna firman tadi, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan. Ya, artinya apa? Ya, farzinya, ya, faradnya, vaginanya, dan tidak boleh melampuinya ke anggota lainnya. Berarti anus haram, tidak boleh, ya. Tidak boleh melakukan penyimpangan dalam hubungan suami istri. Berarti tidak boleh melampaui batas. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Apa artinya bertobat dari perbuatan dosa? Sekalipun ia melakukan persetubuhannya berkali-kali. Kalau itu malah menyiksa dan bahkan menyebabkan malah tidak kondusif dan tidak baik, itu melampaui batas, berarti taubatlah tuh. Kemudian tidak menyukai juga dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang dimaksud orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran, dari penyakit, larangan mendatangi istri yang sedang haid, ya, atau mendatangi istri bukan pada tempat atau anggota tubuhnya yang diperkenankan untuk itu. Itu bisa jadi penyakit, kotor, keji, melampaui batas. Maka di ujungnya itu disuruh bertobat dan menyucikan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.